Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kamila Alkansa. Dengan ini, kepada 34 juta rakyat Malaysia, anda perlu bersiap sedia untuk kiamat ekonomi dunia. Malaysia kini terancam miskin karena mata uang ringgit tersapu badai tarif perdagangan Trump. Malaysia memang memiliki ambisi dan target untuk menjadi negara maju di tahun 2025. Bahkan beberapa pihak memprediksi. Namun, hingga saat ini, Malaysia masih dikategorikan negara berkembang oleh banyak lembaga internasional. Pertumbuhan ekonomi dan target Malaysia menjadi negara maju di tahun 2025 perlu dikaji ulang, ungkap Anwar Ibrahim. Benarkah Malaysia gagal menjadi negara maju di tahun 2025? Yuk kita simak saja poin penting berikut ini. Mata uang ringgit tersapu badai tarif perdagangan Trump. Malaysia kini terancam miskin karena mata uang ringgit tersapu badai tarif perdagangan Trump. Ringgit Malaysia, mata uang dengan performa terbaik di Asia tahun lalu ini bersiap untuk mengalami pelemahan karena para trader bersiap untuk menghadapi risiko lebih tinggi dari penurunan suku bunga di tengah-tengah ketegangan perdagangan. Kemenangan Trump dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat yang menyebabkan ketidakpastian di pasar global yang berdampak pada penurunan nilai ringgit Malaysia. Nilai ringgit Malaysia turun ke level 4,40 per dolar Amerika Serikat dan berpotensi jatuh lebih rendah lagi ke level 4,50 per dolar Amerika Serikat. Penurunan nilai ringgit Malaysia disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidakpastian kebijakan perdagangan Trump dan potensi perang dagang dengan negara-negara lain. Hal inilah yang menyebabkan investor menjadi lebih berhati-hati dan menjual aset-aset di Malaysia sehingga menurunkan nilai ringgit. Ringgit jatuh teruk daripada 4.12 sampailah kepada 4.46 sekarang. Dan kalau kita compare dengan negara-negara jiran, ringgit antara yang mengalami kejatuhan paling teruk berbanding USD. Jadi kenapa ringgit ni jatuh? Antara punca utama dia adalah kemenangan Trump dalam pemilihan Presiden US hari itu. Trump ni kalau kau tengok dia jenis yang suka buat perang ekonomi berbanding perang yang sebenarnya. Terompet perang dagang berbunyi, memecah kebekuan kabut perang dingin ekonomi dunia yang terselubung selama ini. Trompet keras ini mengganggu tidur para pemimpin dunia yang ditiupkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Malaysia adalah salah satu negara yang terkena dampak perang dagang Amerika Serikat. Ekspor Malaysia ke Amerika Serikat dapat menurun karena kenaikan tarif, sehingga berdampak pada pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan tarif 24% oleh Amerika Serikat dapat menyebabkan penurunan ekspor Malaysia, terutama produk-produk yang terkena dampak tersebut. Hal ini berdampak pada pelemahan ekonomi Malaysia dan meningkatnya inflasi. Perang dagang juga dapat berdampak pada penurunan investasi asing di Malaysia yang menyebabkan pelemahan dan ketidakpastian di pasar. Dampak tarif 24% Amerika Serikat bagi ekonomi Malaysia. Kerajaan Madani telah mengumumkan dasar diplomasi untuk menyelesaikan krisis perang dagang antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Dengan ini, kepada 34 juta rakyat Malaysia, anda perlu bersiap sedia untuk kiamat ekonomi dunia di era Presiden Donald Trump. Tarif impor yang tinggi dapat meningkatkan biaya bahan baku dan komponen untuk industri di Malaysia, sehingga menurunkan daya saing produk Malaysia di pasar global. Tarif yang tinggi juga dapat menyebabkan gangguan pada rantai pasokan global yang berdampak pada beberapa sektor di Malaysia. Tarif yang tidak stabil dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi dan perdagangan, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Negara Malaysia terus ditekan oleh Presiden Donald Trump dan Amerika Syarikat. Negara kita berisiko untuk muflis. Mata wang ringgit berisiko untuk menurun. Dan sekaligus, ekonomi politik Malaysia tidak akan stabil. Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membawa dampak bagi perekonomian global. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kebijakan ekonomi yang diterapkan Trump dapat memicu perang dagang global yang ia istilahkan sebagai war game. Sejak Trump kembali berkuasa, arah kebijakan perdagangan Amerika Serikat berubah drastis dari multilateralisme menjadi unilateralisme. Hal ini terlihat dari kebijakan tarif impor yang diterapkan secara sepihak terhadap berbagai negara. Inilah yang disebut dengan war game dalam ekonomi. Perdagangan yang sebelumnya berbasis aturan bisa tiba-tiba diubah.
Dan Presiden Trump menargetkan negara-negara yang memiliki surplus terhadap Amerika Serikat. Kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta. Kiranya tarif 24% itu dilaksanakan, tentu sekali ekonomi dan unjuran pertumbuhan KDNK 2025 yang kita umumkan sebanyak 4.5 hingga 5.5% terpaksa dikaji semula. Dampak kebijakan Donald Trump terhadap pengangguran di Malaysia. Kebijakan Donald Trump, khususnya tarif 24%, dapat meningkatkan pengangguran di Malaysia melalui beberapa cara. Yang pertama, tarif impor yang tinggi dapat menyebabkan gangguan pada rantai pasokan global yang berdampak pada beberapa sektor industri di Malaysia. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan mengurangi produksi dan memangkas tenaga kerja sehingga meningkatnya pengangguran. 50,000 orang bakal hilang pekerjaan dengan apa yang Trump lakukan ini, tuan. Jangan memang, tuan. Sebab dia berkaitan dengan pendapatan syarikat. Kerana kita mengeksport produk kita lah ke Amerika Syarikat, misalnya glove. Okey, saya bagi contoh lah kepada tuan-tuan. Syarikat kita contohnya macam Top Glove lah, apa semua tu kan, medical glove dan sebagainya. Kita eksport kepada Amerika Syarikat. Yang kedua, kebijakan tarif yang diterapkan oleh Trump dapat menurunkan ekspor Malaysia ke Amerika Serikat, yang merupakan salah satu mitra dagang terbesar Malaysia. Penurunan ekspor dapat menyebabkan perusahaan mengurangi produksi dan memangkas tenaga kerja. Yang ketiga, kebijakan Trump yang tidak stabil dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi dan perdagangan, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Malaysia. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan perusahaan menunda investasi dan memangkas tenaga kerja, sehingga meningkatnya pengangguran. Bakal rugi berbilion akibat tarif baru Amerika. Kenapa tiba-tiba naik 24%? Pada 2 April 2025, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah umumkan tarif import baru, dikenali sebagai reciprocal tariff. Malaysia lain, barang sendiri pun cukai tinggi, macam kereta, 100% gila kali gila. Salah nih, ringgit jatuh je faktor luar. Ringgit naik faktor Perdana Menteri dan revisi. Tak caya tanya Walanon. Walanon je cakap mata wang Malaysia mengukuh sebab ekonomi negara oke. Ini baru netral. Aku tak suka dengar pakar ekonomi pro kerajaan maupun pembangkang. Bukan saja Malaysia yang terdampak atas kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat tersebut. Donald Trump menetapkan tarif barang-barang impor bagi 180 negara, termasuk Indonesia. Menyusul tarif resiprokal tersebut, sebagian negara langsung bereaksi, termasuk Indonesia. Presiden Prabowo mengungkapkan Indonesia harus siap swasembada pangan dalam menghadapi kenaikan tarif resiprokal tersebut. Bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri. Swasembada pangan menjadi sasaran kita, swasembada energi, swasembada dan manajemen air yang baik, dan tentunya industrialisasi. Sahabat Kamila, inilah 3 fakta menarik di balik kebijakan tarif 24% Donald Trump terhadap ekonomi Malaysia. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.